الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk kita lanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salaf fi Kaifiyah At-Ta'amul Ma'al Inhirafat Al-Aqadiyah Wal Manhajiyah, atau bagaimana metode salaf dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj, oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini, beliau mulai memasuki pembahasan tentang sebab-sebab seseorang bisa menyimpang akidah dan manhajnya. Ya, apa sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam akidah dan manhaj? Halaman 21, beliau mengatakan, ma hiya asbabul inhirafatil aqadiyah wal manhajiyah. Apa sih sebab-sebab terjadinya penyimpangan akidah dan manhaj? Kemarin sudah kita sampaikan macam-macam penyimpangan-penyimpangan akidah, baik itu dari Mu'tazilah ya, ataupun Khawarij ya, atau Rafidhah, atau Murji'ah, Sufi dan yang semisal dengan mereka. Nah, kenapa kok bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan itu? Apa sebabnya? Ihna qulna, kita katakan, Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam asyara ila hadhil inharafat fil ahadithis sabiqah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan adanya penyimpangan-penyimpangan ini dalam hadis-hadis Nabi yang telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sudah diisyaratkan oleh Nabi sebab-sebab terjadinya penyimpangan itu. Ar-Rasul asyara ilal inhirafi wa asyara ilal asbab. Nabi sudah mengisyaratkan terhadap penyimpangannya dan sebabnya juga apa. Kaifa na'riful asbab? Bagaimana kita mengenal atau mengetahui sebab-sebab penyimpangan itu? Aqul na'rifuha minal ilaj. Kita bisa tahu sebab penyimpangan dari obatnya dulu. Jadi ketika Nabi memberikan solusi, maka berarti lawan daripada itu adalah penyakitnya. Ya, antum misalnya, nah ini disebutkan sama beliau di sini. Al-an Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kat tabib. Rasul itu posisikan seperti seolah-olah dokter. Ya, idza ruhta li tabibin wa a'taka dawaan limaghsil batni wajita waritini dawa anarah istantij minad dawa anna syakwataka ish
maqsubatnin. Contohnya gini, Nabi itu posisikan sebagai tabib, dokter. Ya, jadi ini kan pembahasan kita gimana cara kita mengetahui sebab penyimpangan. Kita ini sekarang melihat penyimpangan-penyimpangan yang banyak di antara kaum muslimin, betul nggak? Atau antum tidak melihat itu? Kaum muslimin baik-baik saja akidahnya, ada yang nyungsep di kuburan baik-baik saja, ada yang meyakini bahwasanya Nabi SAW itu ya masih gentayangan di atas muka bumi ini. Ya, Nabi masih berjumpa dengan orang-orang yang katanya wali, bisa melihat Nabi. Ya, belum lagi yang meyakini bahwasanya seorang yang melakukan dosa besar maka dia kafir, keluar dari Islam. Akidahnya siapa ini? Pelaku dosa besar kafir, Khawarij. Ya, ada yang meyakini, oh enggak, pelaku dosa besar itu imannya sempurna seperti Abu Bakar dan Umar. Loh, kok Syiah? Murji'ah. Ya, akidahnya Murji'ah. Banyak, kita lihat penyimpangan-penyimpangan ini banyak. Muncul pertanyaan dalam benak kita, apa sebabnya penyimpangan ini? Apakah Nabi kurang jelas menyampaikan agama ini? Kurang jelas nggak Nabi menyampaikan agama ini? Jelas. Ya, Nabi meninggalkan agama ini dengan terang benderang. Taraktukum alal baydah, kata Nabi. Aku tinggalkan kalian Islam yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, saking terangnya. Nah, muncul pertanyaan, apa penyebabnya terjadinya kesesatan-kesesatan? Yang satu punya akidah begini, yang sana punya akidah begitu. Nah, jawabannya Nabi sudah mengisyaratkan sebabnya itu. Cuman bagaimana cara kita mengetahui sebabnya? Dengan melihat solusi yang diberikan oleh Nabi. Dengan kita tahu solusinya, berarti kita tahu penyakitnya. Seperti misalnya engkau pergi kepada seorang dokter. Ya, dokter biasanya ono sing gak kakean ngomong. Dicek ini. Nah, terus habis itu dia tinggal nulis obat. Nah, selesai tanpa tahu apa penyebabnya. Kenapa kok saya bisa sakit perut? Kenapa kok bisa saya anget badannya? Kenapa kok bisa saya pusing? Ya, tanpa kita tahu itu, dokter menulis obat. Nah, setelah itu obatnya ini kita lihat. Nah, kalau enggak paham farmasi juga bingung. Ya, kemudian ketika kita sodorkan ini kepada apoteker yang paham tentang obat-obatan, oh dikasih obat ini, oh berarti ini penyebabmu karena apa misalnya? Iya, karena virus, adanya bakteri. Kata apotekernya, kenapa kok tahu dok? Kok tahu? Kan apoteker bukan dokter. Iya, ini obatnya itu ada ini, ada ini, ada ini. Ya, ini obat ya untuk membunuh bakteri. Apa ini? Antibiotik misalnya. Ini ada antibiotik ini tujuannya. Nah, dengan tahu obatnya berarti tahu sebab penyakitnya. Bingung jangan? Enggak ya, insyaallah kabeh tahu loro kan? Iya. Kadang kita bingung penyebab kita sakit ini apa? Yang kita tahu kita sakit. Tapi sebab kita sakit ini apa? Kita nggak tahu. Tahu dari mana? Dari obat yang diberikan sama dokter. Nah, gak tahu ambil dokter ya. Kalau mau tanya sama dokternya langsung bisa sih. Nah, ini sekarang dokternya agama sudah nggak ada. Siapa? Nabi SAW. Ya, tapi dari solusi-solusi obat-obat yang Nabi berikan, kita tahu apa sebab penyakit atau kesesatan-kesesatan itu. Contoh di sini, kalau tabib memberikan obat sakit perut, ya tabib memberikan obat untuk apa namanya, diare misalnya, maka dari situ saya pastikan bahwa sebab engkau mengalami sakit perut apa, diare itu, salah mangan, ya segitulah. Ya, karena obat yang diberikan adalah obat diare. Karena perut macam-macam, bisa jadi karena sebab apa namanya, ya segitulah. Anda juga nggak tahu kalau masalah obat. Walau rohta li tabibin a'taka dawa lil ain ana ala tul roh a'rif anna syakwataka ish min ainika. Kalau dokter misalnya memberikan engkau obat mata, ya maka aku yakin bahwasanya sakit yang kau derita itu, yang ada pada matamu itu disebabkan karena
obat yang diberikan sama dokter itu. Ya, matanya ada virusnya. Ya, beda loh sama yang kelilipan atau yang apa? Iritasi. Sama atau beda obatnya? Beda. Nah, ini yang tahu biasanya yang ngerti obat-obatan. Syufu hadal hadis. Coba perhatikan hadis berikut ini. Nabi bersabda dalam hadis yang dikenal dengan hadis perpisahan dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan fa innahu may ya'ish minkum yarah ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati, jauhkan diri kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa innaha dhalalah, karena perkara yang baru adalah sesat. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Barang siapa yang mendapati perpecahan umat ini sepeninggalku nanti, dia mengalami zaman di mana umat Islam berpecah belah, maka Nabi memberikan solusinya. Apa? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, yaitu para sahabat, terutama 4 itu. Hadad dawa, ini yang diberikan sama Nabi, obat atau penyakitnya? Obatnya. Berpegang dengan sunnah itu dawa, obatnya. Ad-da'watu ila luzumi sunnah ma'natuhu as-sabab ish al-marad ish tarkus sunnah wad-dukhul fil bid'ah. Kata beliau, obat yang diberikan Nabi adalah luzum as-sunnah, komitmen berpegang dengan sunnah. Ini obat dari Nabi SAW. Maka dari sini kita tahu penyakitnya. Apa penyakitnya? Lawannya saja, meninggalkan sunnah, ya, alias masuk kepada bid'ah. Ya, dengan kita tahu obatnya, kita tahu penyebabnya. Kenapa terjadi perpecahan yang banyak? Ya, Nabi memberikan solusi. Kalau terjadi perpecahan, pegang dengan sunnah. Tapi kenapa kok terjadi perpecahan? Ya sudah, lawannya tadi itu. Terjadinya perpecahan umat, perselisihan umat karena apa? Meninggalkan sunnah dan masuk ke dalam bid'ah. Tarkus sunnatin nabawiyah wattiba'i ma kana alaihi sahabah radhiyallahu anhum waddukhulu fil bid'ah. Hadza sababu hadza taghayyur wal ikhtilaf. Maka kesimpulannya, meninggalkan sunnah Nabi, maksudnya ajaran asli Nabi SAW, dan mengikuti para sahabat Nabi SAW, ditambah otomatis dia terjerumus ke dalam bid'ah-bid'ah, itulah sebab terjadinya ikhtilaf, sebab terjadinya perpecahan. Ya. Sekarang kebalik, tapi yang menyeru kepada sunnah, memperingatkan umat dari bid'ah, malah dituduh biang keladinya pemecah belah umat. Kan gitu. Ya, kita ini mengajak manusia kembali kepada kemurnian sunnah, kemurnian ajaran Nabi SAW. Ya, dan tinggalkan bid'ah-bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama. Baik masalah akidah ataupun amaliyah, tinggalkan kalau itu bukan dari Nabi SAW. Anehnya kita dituduh pemecah belah umat. Yang garai umat terpecah belah itu adalah itu yang ngaku-ngaku salafi, ya wahabi, mereka pemecah belah umat. Loh, kebalik. Justru di dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa perpecahan itu sebabnya karena apa? Bid'ah. Ya, perpecahan adalah sebabnya karena bid'ah dan meninggalkan sunnah. Maka hakikatnya dakwah kita itu mengajak untuk bersatu, ya, persatuan. Idzan awwalu sababin al-bu'du an sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab terjadinya perpecahan, terjadinya penyimpangan adalah karena jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas dari hadis tadi. Tsani sebab yang kedua, al-bu'du an sunnatis sahabah radhiyallahu anhum. Jauh dari sunnahnya para sahabat. Nah, ini sunnah para sahabat, ini maksudnya pemahaman para sahabat.
Nggak cukup kita hanya berpegang dengan sunnah, dengan Al-Quran, dengan sunnah, nggak cukup. Harus ada elemen yang ketiga, yaitu pemahaman para sahabat. Maka fahmus salaf sammamul aman. Pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat itu adalah benteng keamanan dari penyimpangan. Ya, kalau orang benar-benar komitmen dengan sunnah, dengan Al-Quran, dengan sunnah, namun dia tidak memahaminya dengan pemahaman para sahabat, maka tidak menjamin dia selamat dari penyimpangan. Ya, tapi kalau dia komitmen untuk mengikuti pemahaman para sahabat, maka itu adalah benteng yang menjaga dia dari segala macam penyimpangan-penyimpangan. Karena semua kelompok di dalam Islam, mereka mengaku bahwasanya kita ini berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Saya nggak pernah dengar ada kelompok orang yang mengatakan kita Islam berdasarkan Taurat dan Injil, berdasarkan Weda dan Tripitaka, berdasarkan Dharma Gandul, Prambon. Nggak ada. Semua Islam mengaku berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita pun juga mengaku berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa yang membuat kita berbeda dengan mereka? Pemahamannya. Ya, pemahamannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innamal muttaba' fi itsbati ahkamillah kitabullah wa sunnatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sabilus sabiqina awil awwalin. Sesungguhnya yang dipegang erat, yang diikuti oleh seseorang dalam menetapkan agama ini, dalam beragama ini hanya tiga: kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jalannya para sahabat. Fala yajuzu itsbatu hukmin syar'iyyin biduni hadhihi tsalath la nassan wala istinbatan. Kata beliau, maka tidak boleh seseorang menetapkan apapun bagian dari agama ini kecuali dengan tiga hal tadi, dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Maka nggak cukup Anda bawakan ayat, oh kok dalilnya kok, betul ada dalilnya, tapi pertanyaannya, sahabat tahu nggak dalil itu? Tahu. Apakah sahabat memahaminya seperti engkau? Selalu tanyakan seperti itu. Ya, ketika ada bid'ah-bid'ah, kemudian mereka membawakan ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Pertanyaan kita satu, kau bawakan jutaan dalil, pertanyaan kita satu, sahabat weruh gak dalil itu? Kalau dia bilang, gak weruh sahabat ini, ente yang tahu. Ya, sangar berarti. Ya. Kalau dia mengatakan sahabat tahu, nah kalau sahabat tahu, apakah mereka memahami ayat itu, memahami dalil itu sebagaimana pemahamanmu? Ya, kalau dia mengatakan iya, sahabat memahaminya seperti ini, bawakan apanya? Buktinya. Mana buktinya kalau sahabat memahami seperti itu? Ya, contoh misalnya dalam akidah, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu bukan tinggi di atas arsy, tapi istawa itu artinya apa? Istaula, menguasai arsy. Bukan Allah di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Ya. Dibawakan dalil-dalil sama dia. Ya, maka kita tanyakan, apakah para sahabat tahu tentang dalil itu? Tahu, kata mereka. Quran turun kepada mereka. Hadis juga didengar langsung sama mereka, bukan lewat kitab seperti kita, bukan. Krungu langsung dari mulut yang mulia, mulutnya Nabi SAW. Jadi mereka tahu, para sahabat ini. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka memahaminya seperti pemahamanmu? Ya, kalau mereka jawab iya, mana buktinya? Ya. Kalau mereka menjawab tidak, maka berarti mereka terkalahkan, terbantahkan. Ya, justru yang ada sebaliknya. Para sahabat diriwayatkan dari zaman ke zaman, dikumpulkan dalam kitab-kitab para ulama, diantaranya Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah membawakan ucapan para salaf baik dari kalangan sahabat ataupun tabi'in. Diantaranya Abul Aliyah, beliau menafsirkan istawa artinya ala wartafa, tinggi di atas. Tidak ada yang mengartikan istaula, menguasai arsy. Ya. Maka penyimpangan terjadi karena jauhnya mereka dari pemahaman para sahabat.
Wa hadza asyara ilaihi haditsul Irbad bin Sariyah. Ini yang tadi diisyaratkan dalam hadis Irbad bin Sariyah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maksudnya sunnah Nabi dan sunnah khulafa. Bukan cukup 4 sahabat ini saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Ya, tapi khulafa secara umum artinya pengganti Nabi. Ya, yang menggantikan Nabi bukan sebagai Nabi ya. Menggantikan Nabi dalam urusan agama sepeninggal beliau adalah murid-muridnya. Siapa murid-muridnya Nabi? Para sahabat Nabi SAW. Di mana umat setelah itu tahu tentang Islam dari para sahabat, karena nabinya sudah nggak ada. Ya, Nabi mengatakan, an-nujum amanatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujum atas sama matu'an. Bintang adalah penjaga bagi langit. Apabila bintang-bintang itu hilang, maka datang kepada langit apa yang telah dijanjikan, yaitu kehancuran. Wa ana amanatun li ashabi. Aku adalah penjaga bagi sahabatku. Wa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Kalau aku pergi, akan datang kepada para sahabat apa yang dijanjikan kepada mereka. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan sahabatku adalah penjaga umatku ini. Fa idza dhahabu, apabila sahabat telah pergi, maka datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Jadi sahabat ini dikatakan oleh Nabi sebagai penjaga umat ini, yaitu menjaga dari kesesatan-kesesatan. Kalau sudah jauh dari pemahaman sahabat, maka dipastikan dia akan tersesat, menyimpang. Kemudian yang ketiga, tsalitsu sababin. Sebab yang ketiga, kenapa terjadi penyimpangan? Adamul hadar minal bid'ah wal ibtiadi anha. Hadza tsalitsu sababin. Sebab yang ketiga, tadi yang pertama jauh dari sunnah Nabi. Yang kedua, jauh dari pemahaman sahabat. Yang ketiga, tidak mewaspadai bid'ah-bid'ah dan tidak menjauhi bid'ah-bid'ah. Artinya dia itu banyak mentolerir perkara-perkara bid'ah. Ya, harusnya orang itu waspada dengan perkara-perkara baru, tapi ini enggak, dibuka sama dia pintu-pintu bid'ah, ditoleransi, ditolerir, enggak apa-apa, kan cuman gini toh. Oh, enggak apa-apa, cuman gini toh, enggak usah diingkari. Ya, padahal pernah kita sampaikan bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika mendapati sekelompok orang di masjid sedang apa? Berzikir dengan kerikil-kerikil, dipimpin oleh satu orang komandannya, seraya mengatakan kabiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halakohnya itu ngitung pakai kerikil. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir loh ini, bukan nyanyi, bukan minum khamr, zikir. Ya. Bertahmid, halilu mi'ah. Ya, ucapkan la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, pakai kerikil ini. Datang Abdullah bin Mas'ud, apa? Diapresiasi? Disemprot sama Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan, bal uddu sayyiatikum ma asra'a halakatakum ya umat Muhammad. Alangkah cepatnya kalian binasa wahai umat Muhammad. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun. Sahabat-sahabat Nabi masih hidup di tengah-tengah kalian. Wa aniyatuhu lam tuksar. Ya, bejana-bejana Nabi, perabotan-perabotan rumah tangganya Nabi masih belum hancur. Wa thiyabuhu lam yabla. Pakaian-pakaian Nabi juga masih belum usang. Artinya sik kahet lho wingi. Baru kemarin Nabi wafat. Ya, baru kemarin Nabi meninggalkan kita. Kok cepet kalian menyimpang. Kemudian wa innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dhalalah. Kalian cuma punya dua pilihan. Kalian menganggap bahwa cara zikir kalian ini adalah cara yang lebih baik daripada apa yang dulu diajarkan oleh Nabi SAW, atau yang kedua, memang kalian sengaja untuk membuka pintu-pintu kesesatan.
Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tidaklah yang kami inginkan kecuali kebaikan. Kami niatnya baik seperti ini. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam mim muridin lil khair la yusibah. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Tahu enggak yang zikir-zikir pakai kerikil itu? Nanti di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib jadi apa ya? Jadi khawarij ya mah. Jadi khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya, dari awalnya cuma zikir-zikir pakai kerikil bertransformasi menjadi khawarij yang mengkafirkan Ali, bahkan menghalalkan darahnya Ali bin Abi Thalib. Berperang dengan Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan. Kalau mungkin hitungan kita, wah kok iso Ustaz? Ya kok bisa dari zikir-zikir gitu tok terus jadi khawarij? Demikian bid'ah. Terus dihiasi oleh syaitan. Ya dihiasi oleh syaitan. Terus meningkat kebid'ahan ini dari yang asalnya kecil menjadi pertengahan. Terus sampai kepada bid'ah yang ekstrim sampai akhirnya apa? Kufur, keluar dari Islam. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wahdar sigharal muhdatsat fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta takuna kibara. Hati-hati dengan bid'ah-bid'ah yang kecil. Karena bid'ah-bid'ah yang kecil ini nanti akan menjadi bid'ah yang besar. Sampai seseorang pada titik dia keluar dari Islam. Ya. Maka ini sebabnya, yaitu dia tidak mentolerir atau dia semakin mentolerir bid'ah, banyak mentolerir bid'ah, sehingga dia menyimpang. Jadi konsepnya gini jamaah, bid'ah ketika ditolerir pasti di situ ada sunnah yang dia buang. Selalu gitu. Kalau ada bid'ah yang diterima sama dia, pasti bersamaan dengan itu ada sunnah yang dia buang. Semisal dengan bid'ah yang dia ambil itu. Semakin banyak bid'ah yang dia ambil, otomatis semakin banyak sunnah yang dia buang. Semakin banyak bid'ah, semakin banyak sunnah yang dibuang, sampai tidak tersisa lagi sunnah. Kalau sudah tidak tersisa lagi sunnah, berarti orangnya sudah apa? Kufur, keluar dari Islam. Tidakkah itu terjadi pada agama Yahudi dan Nasrani? Agama Yahudi dan Nasrani dulu itu ex agama apa? Islam. Yahudi itu adalah ex agama Islam yang sudah bertransformasi sedemikian rupa sehingga tidak lagi dikenal Islam di dalamnya. Nasrani juga demikian. Dulu adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kemasukan bid'ah-bid'ah. Siapa sing ngelbokno Nasrani ini? Paulus. Dimasukkan bid'ah-bid'ah sampai akhirnya ajaran sunnahnya Nabi Isa hilang satu persatu sampai tidak bersisa lagi ajarannya Nabi Isa, jadi agama tersendiri. Ya. Nah, Islam pun juga bisa demikian. Namun itu terjadi pada individu, tapi Islam secara umum tetap Allah jaga sampai hari kiamat. Adapun per individu-individunya nggak jamin. Kita ini dijamin nggak Islam sampai mati? Nggak. Islamnya dijamin sampai hari kiamat. Islam tetap ada. Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin. Akan senantiasa ada di setiap umatku ini sekelompok orang yang selalu menampakkan kebenaran. Selalu menampakkan Islam yang hak. Di setiap zaman selalu ada itu. Dijamin sama Allah. Tapi kita Islam yang ada pada individu-individu kita nggak jamin. Ya nggak jamin tetap ada sampai kita mati. Kata beliau, hadis, idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Nah, ini sekarang hadis yang berikutnya. Kembali ke tema kita. Kita tahu penyebab penyakit, sebab penyakit dari apanya tadi? Dari obatnya. Nah, ini perhatikan. Nabi mengatakan, apabila kalian telah jual beli dengan cara ainah, yaitu semacam jual beli riba.
Ya, masuk kategori jual beli riba. Wa khattum adnabal baqar, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi. Maksudnya kalian sibuk dengan peternakan kalian, sapi-sapi kalian. Wa raditum bizzara, dan kalian suka dengan azzara, pertanian. Artinya sibuk dengan peternakan dan pertanian, bercocok tanam. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad dengan segala macam bentuknya, entah itu jihad dengan senjata ataupun jihad yang sekarang kita lakukan ini. Jihad apa ini? Menuntut ilmu. Bahkan ini afdolul jihad, jihad yang paling afdol adalah tolabul ilmi. Ya. Man ra'a anna ghuduwa ila ilmin laisa bi jihadin faqad naqasa aqluhu. Barang siapa yang menganggap bahwa menuntut ilmu bukan bagian dari jihad, maka akalnya kurang waras. Ya, akalnya kurang waras. Karena kita lihat sebagian orang-orang yang berlebih-lebihan dalam masalah jihad, mereka menganggap bahwa umat Islam ini sekarang sudah nggak zamannya pegang pulpen sama kertas, terus gak usum misalnya. Umat Islam ini harusnya sekarang megang apa? AK-47, ya, megang sniper, megang itu. Wis gak usum megang pulpen sama kertas ini, gak usum. Sekarang ini zamannya jihad. Jadi dia menganggap bahwa tolabul ilmi bukan bagian dari jihad. Naudzubillah. Ya bagaimana kau tahu ya hukum-hukum syariat tentang jihad kalau kau tidak pelajari? Ya, al ilmu qablal qauli wal amal. Sebelum kau jihad, pelajari dulu bagaimana tata cara jihad, bagaimana rambu-rambu di dalam jihad. Bukan modal takbir toh. Jihad itu yang penting Allahu Akbar gitu dong. Wah, berarti wis sangar gitu kan. Enggak. Ada ilmunya, ada rambu-rambunya. Siapa yang berhak untuk dibunuh, siapa yang tidak berhak untuk dibunuh. Ya kan, bagaimana kaitannya dengan pemimpin, perintah pemimpin, harus mentaati pemimpin ketika jihad dan seterusnya. Dari rambu-rambu jihad. Kalau sudah dibunuh, nggak boleh dimutilasi, nggak boleh dicincang. Ada fikihnya dan dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Ya, kitabul jihad. Ya, nanti kalau sudah dapat ghanimah, gimana pembagiannya tuh. Ada hukum-hukumnya. Nggak modal pekikan takbir. Nah, dan meninggalkan jihad, jadi sudah jual beli dengan riba, tamak dengan peternakan dan pertanian, alias tamak dengan dunia, dan meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dzullan. Ya, ini penyakitnya, yaitu Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Ini yang dirasakan, kehinaan. Jadi umat Islam jadi umat yang terpuruk, terhina, diinjak-injak. La yanzi'uhu, dan Allah tidak akan menghilangkan, mencabut kehinaan itu dari umat Islam. Kalau umat Islamnya modelnya kayak tadi itu. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian wahai umat Islam kembali ke agama kalian. Ya, maksudnya agama di sini ya agama yang dibawa Nabi SAW. Itu kata Nabi dalam hadisnya. Kemudian kata Syekh, madama qala ar-ruju' lid-dini ma'natuhu ihna kharajna wa khalafna ad-din. Kata beliau, kalau solusi obat yang diberikan Nabi adalah kembali kepada agama, kan itu obatnya tadi kan? Ya kan, solusi yang diberikan sama Nabi supaya kita ini nggak menjadi umat yang terhina adalah kembali ke dalam agama. Berarti penyakitnya apa? Yaitu kita menyelisihi agama. Kita meninggalkan agama ini. Itu penyakitnya, sebab penyakitnya. Wa qala wa raditum bizzara ma'natuhu ar-rukun ila dunya idzan tadammana hadzal hadits sababain. Tadi Nabi mengatakan kalian ridho terhadap peternakan, suka dengan peternakan atau pertanian. Itu maksudnya kalian condong kepada dunia kalian. Ya, bisa dibawa ke sesuai. Kalau dulu mungkin orang-orang cocok, orang-orang dunianya itu beternak sama bertani. Ya, mungkin kalau orang-orang perkotaan kurang familiar. Ya, dunianya itu bukan bertani dan beternak.
Tapi apa? Ya gitu-gitulah. Kripto, apa mana? Bitcoin. Ya. Dari hadis tadi itu terkandung dua sebab. As-sababul awal jahluddin, jahil terhadap agama, tidak tahu terhadap agama. Ini sebab penyimpangan dalam hadis ini. Jahil terhadap agama. Wa hadza makna qad tastaghribuna lahu. Nah, makna ini jahil terhadap din terkadang bagi sebagian orang itu aneh. Ya, kok bisa ada yang jahil terhadap agama, bodoh terhadap agama? Ishra'yukum annahu fi du'atin yad'una ila din ma ya'rifuna din. Kata beliau, bagaimana pendapat kalian kalau aku katakan bahwa banyak di antara dai-dai yang mengajak manusia kepada agama padahal dia sendiri nggak tahu agama? Nah, apalagi di negeri kita. Banyak enggak model kayak gitu? Banyak. Ya, pokoknya pinter, retorikanya bagus, kemudian jago ngelawak. Ya, sudah langsung ustadz. Ya. Atau mungkin apa? Yes, pokoknya dandanannya itu dandanan kiai, dandanan ulama. Hatta bodoh nggak bisa baca Quran, nggak bisa bahasa Arab, nggak pernah baca kitab sama sekali, modal pakaian surban yang panjang, tasbih yang panjang, ya retorikanya bagus, jago ngelawak, sudah dipanggil apa? Dipanggil ya, ghost, ya, ghost, dan macam-macam. Itu di negeri kita banyak fenomena demikian. Maka benar kata beliau, berapa banyak di antara dai-dai yang mengajak manusia kepada din padahal dia sendiri nggak tahu tentang din, dia sendiri jahil terhadap agama. Marrah sami'tu ahadad du'ati yatakallam yaqul unzur ila hadan nas hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyin. Nah, saya pernah mendengar kata Syekh di sini, ada seorang dai yang berbicara kepada audiens. Ya, dai-nya ini mengatakan, perhatikan nas. Itu kalau yang di buku bukan nas pakai sin, tapi pakai sod. Ya, nas. Bukan sin ini salah cetak ini. Undur ila hada annas, manusia, bukan manusia, tapi nas pakai sod. Ya, nas dalil maksudnya. Paham ya? Jadi itu salah cetak itu. Perhatikan nas ini. Ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata si Ustadz tadi. Nabi mengatakan, apabila kalian jual beli dengan riba, kalian tamak dengan peternakan dan pertanian kalian, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian keterpurukan, kehinaan, dan Allah tidak akan mencabutnya dari kalian sampai kalian apa? Kembali kepada agama kalian. Kata sang ustaz, "Thayyib, qala al-ilaj kama dalla alaihi al-hadits huwa ar-ruju' lil jihad." Kalau begitu, supaya kita bisa mengentaskan keterhinaan umat ini, maka kita kembali kepada jihad. Sing digaris bawahi apa nih, Dok? Jihadnya, Dok. Berarti kita harus berjihad, apalagi kalau diinterpretasikan yang sesuai dengan agendanya. Kita harus berjihad, yaitu jihad melawan penguasa yang zalim. Ya, mulai di sini. Ya. Jihad dengan cara apa jihadnya? Orang-orang sekarang kalau dibilang jihad ini sudah beda ini ya. Demo, demonstrasi, mengumpulkan massa, ngebek-ngebeki dalan, gaya toa, pakai ikat kepala, kemudian ngibar-ngibarkan lumbul-lumbul, sudah dianggap mujahid. Ya, ini mujahid. Yang paling depan sendiri, ini komandannya, ini panglimanya. Ya, ahlus zuhur, ya, yang menjaga atau yang berada di front line terdepan dalam berjihad. Ya, ini pemahaman orang-orang di zaman sekarang. Nah, kata si dai itu gitu. Ya, ini bodoh terhadap agama, seenaknya sendiri menafsirkan hadis. Ya, bahwasanya hadis tadi itu maksudnya kita disuruh untuk berjihad, yang fokusnya satu-satunya adalah jihad. Kata beliau,
khata, hadza ghalat. Ini pemahaman yang salah. Ya, ini pemahaman yang salah terhadap tafsir hadis tadi. Al-ilaju ma qala Rasul alaihi salatu wassalam annal ilaja hatta tarfa'ul jihad. La. Solusi yang diberikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bukan dengan cara kita berjihad. Ya, bukan dengan cara kita berjihad, enggak. Zakara tarkal jihad min a'radil marad. Nabi di situ hanya menyebutkan bahwa jihad itu adalah salah satu dari sebab Allah timpakan keburukan. Salah satu saja, bukan sebab utama. Ya, salah satunya adalah karena meninggalkan jihad. Sedangkan apa obat yang Nabi berikan dalam hadis tadi? Coba antum perhatikan hadis tadi. Yang digarisbawahi cuman jihadnya dok. Padahal sebab kesembuhan adalah kembali kepada agama. Kan itu yang disampaikan Nabi. Ya, hatta tarji'u ila dinikum. Kalian kembali kepada agama kalian. Aish arruju ila din. Nah, kalau ditanya lagi, gimana kita kembali kepada agama? Ya, maka dijelaskan di dalam hadis Jibril yang panjang. Hadis Jibril yang terkenal ya, insya Allah semuanya tahu ya, nggak perlu disebutkan kan. Ya, di mana Jibril datang menjelma sebagai manusia dalam keadaan putih, bajunya, rambutnya hitam, rapi, ya, kemudian duduk di dekat Nabi. Kemudian para sahabat bingung, sopo ini. Kalau orang safar nggak mungkin bajunya serapi ini. Tapi kalau dia orang Madinah, nah, nggak ada yang kenal juga siapa ini. Sampai dia bertanya kepada Nabi tentang apa? Yang pertama, Islam, iman, ihsan, kemudian tanda kiamat. Ya. Ketika itu orang itu pergi. Maka setelah itu Nabi SAW bertanya kepada Umar ibn Khattab, "Atadri man huwa?" Tahukah engkau siapa dia? Kata Umar, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang tahu. Nabi mengatakan, "Hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum." Itu tadi Jibril, dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, ini kalau kita ingin kembali kepada agama ini. Ya, di salah satunya ditunjukkan di dalam hadis Jibril tadi. Yaitu kita pelajari bagaimana rukun Islam, pelajari bagaimana rukun iman, ya, pelajari bagaimana kita bisa ihsan dalam beribadah kepada Allah. Gimana ihsan dalam beribadah? Ya, kau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau Allah nggak melihatmu, yakini Allah melihat engkau. Ada? Belum ya? Kata beliau, farruju ila din huwa alladhi yarfa' hadzal a'rad al-maradiyah. Maka kembali kepada agama itulah yang bisa menghilangkan penyakit. Tadi kan penyakitnya sudah disebutkan, yaitu riba, tamak sama dunia, dan meninggalkan jihad. Ini penyakit ini. Nah, maka solusinya, obatnya dari Nabi SAW adalah dengan kembali kepada agama. Jangan cuma difokuskan jihadnya saja. Betul kalau jihadnya tadi dalam rangka menuntut ilmu, betul. Tapi yang dimaksud sama sang ustadz ini, sang dai ini, di mana dia mengkhususkan hadis ini bahwa kita harus berjihad, itu hanya disempitkan jihad dengan apa? Jihad dengan senjata saja. Al-jihad, kata beliau, lakin hadzal rajul fahima anna din huwa ish al-jihad. Hadza ghalat. Namun sang ustadz tadi memahami bahwa memahami agama itu cuma dengan cara jihad saja. Ya, memahami agama cuma dengan cara jihad saja. Maka ini keliru. Hatta lamma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna sanamal Islam huwal jihad. Ma qasada Rasul sallallahu alaihi wasallam annal jihad huwa din wa a'la din. La ma qasada hadha. Qasada Rasul sallallahu alaihi wasallam annal Islam kal jamal. Idza aqbala min ba'id innama yura minhu aish awwalu ma yura sanamuhu. Kadzal kuffar
awwalu ma yarawna wa yasma'una 'anil Islam yasma'una 'anil jihad. Pernah dengar hadis jihad itu apanya Islam? Puncak, dirwatu sanami al-Islam. Ya, Islam itu rasul amri Islam wa amuduhu as-shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok ya landasan segala sesuatu itu Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah al-jihad. Nabi mengatakan demikian, bukan berarti maksudnya jihad ini adalah amalan yang paling tinggi melebihi salat. Paham ya maksudnya ya? Nabi mengatakan jihad itu yang tertinggi bukan berarti mengalahkan kedudukan salat, bukan. Tapi dikatakan jihad yang paling tinggi itu seperti misalnya menara yang ada di masjid. Yaitu yang pertama kali dilihat sama orang dari jauh, masjid, kalau orang mau cari masjid, yang pertama kali ketok apa nih? Menaranya. Ya kan? Seperti kata beliau unta. Unta kalau dari jauh yang pertama kali kelihatan apanya? Punuknya. Ya, bukan punuknya itu bagian yang paling penting, bukan. Sama menara masjid, apakah bagian paling penting dari masjid? Bukan. Tapi itu yang paling nampak. Maka jihad adalah bangunan tertinggi, itu ibarat demikian. Karena orang-orang kafir yang pertama kali mereka tahu dari Islam apanya? Jihadnya. Yang pertama kali mereka tahu dari Islam ini adalah dari jihadnya itu tadi. Di mana dahulu kaum muslimin berjihad. Ya, dikenalkan Islam ini melalui jihad. Paham ya maksudnya ya? Ya, jadi bukan berarti jihad lebih mulia daripada sholat. Enggak. Ya, tetap apa yang paling mulia? Sholat. Ya, jadi jangan gagal paham. 10 detik. Masya Allah. Ya bisa. Kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan setelah adzan. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa setelah adzan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan sedikit. Kata beliau, walida ma huwa ma'dudun min fara'idid din. Karena jihad ini tidak masuk dalam bagian yang fardu di dalam agama ini. Walidzalika ma huwa fardu ainin fi kulli hal. Ya, jihad bukan termasuk kewajiban fardu ain dalam semua kondisi, tidak. Fardu ain apabila jihad itu fardu ain apabila diperintahkan oleh penguasa. Kalau di negeri kita, Presiden Pak Prabowo memerintahkan jamaah Masjid Nurul Islam harus berangkat berjihad. Ya, Bang. Budal agak. Wajib, budal. Ojo gak, nggak boleh. Ya, tapi kalau saya, ya, anak memerintahkan antum semua berangkat jihad, budal gak dong? Ya benar. Ya, karena anak nggak punya wewenang, nggak boleh. Ya, meskipun anak ini seorang ustadz yang ilmunya tinggi, seorang ustadz yang gelarnya luar biasa, memerintahkan antum untuk berangkat jihad, ojo diladeni, jangan dituruti. Karena dia tidak berhak untuk memerintahkan seseorang berangkat berjihad. Ya, jihad harus dengan perintah waliul amr. Yang dalam hal ini adalah dalam negeri kita pemimpin, presiden. Nabi SAW mengatakan, al-imam junnatun yuqatalu mi waraihi wa yuttaqa bihi. Pemimpin itu seperti perisai di mana kaum muslimin berperang di belakangnya. Maksudnya berperang di belakangnya, kalau pemimpin nyuruh maju, maju. Kalau pemimpin nyuruh mundur, mundur. Kalau pemimpin ingin untuk melanjutkan peperangan, lanjut peperangan. Tapi kalau pemimpin ingin untuk berdamai, gencatan senjata, gencatan senjata. Pokoknya melok sopo? Melok pemimpin, bukan melok ustadz. Ya, bukan melok syekh, bukan melok kiai, bukan melok habib, bukan. Ya, masih gelari imam besar, imam kecil, lah ngurus. Ya, tetap ikut siapa? Pemimpin kaum muslimin. Jangan tertipu dengan gelar-gelar tadi. Maka jihad itu bukan fardu ain di setiap kondisi. Beda sama sholat. Ya, kalau sholat gimana? Nunggu perintah pemimpin? Enggak, fardu ain. Walidzalika aslan ma huwa wajib arjahul aqwal annahu sunnatun muakkadatun fi jihadit talab wa dafa ahwalun mukhassasa yakunu fiha al-wujub.
Makanya secara asal bahwasanya jihad itu bukan perkara yang wajib secara asalnya, kecuali tadi ada syaratnya, perintahkan sama pemimpin. Ya. Dalam jihad tolak, jihad menyerang, kalau ada perintah dari pemimpin wajib. Tapi dalam jihad bertahan, ya jihad yang defense, ya itu juga kalau bisa menghubungi pemimpin, bisa berkomunikasi dengan pemimpin, wajib dia menunggu perintah pemimpin. Ya, namun kalau memang terputus, tidak bisa dia menghubungi pemimpin, berkomunikasi dengan pemimpin, maka ketika itu dia ya berjihad dengan kemampuannya. Walidzalika khata' ma yasna'uhu ba'dun nas fi kitabin lahu qal al-fariidatus sadisah au al-fariidatul ghaibah ish hadza ghalat hadza fahmu khata'un lid-din fahmu khata' lid-din. Makanya keliru kalau ada ungkapan-ungkapan dari orang-orang harokah, orang-orang pergerakan dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan yang semisalnya, ketika mengatakan tentang jihad itu adalah rukun Islam yang keenam. Ya, jihad itu katanya rukun Islam yang keenam. Gak ada rukun Islam cuma berapa? 5 disebutkan Nabi dalam hadis Jibril. Ya, atau misalnya kewajiban yang ghaib. Ya, jihad itu kewajiban yang sekarang ghaib, hilang entah kemana katanya. Maka ini pemahaman yang keliru. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan tentang sebab-sebab yang lain dan juga berkaitan dengan jihad ini, karena ada beberapa ucapan beliau yang mungkin penting untuk kita dalami. Banyak pelajaran-pelajaran yang diambil. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat ini terkenal banyak juga di internet. Nah itu tuh sebenarnya kami bisa satu menggunakan beberapa waktu khusus Ustaz aja atau secara berilmi yang punya kan bermacam-macam. Ya. Syubhat-syubhat yang ada di dunia maya itu luar biasa. Ya, makanya antum hati-hati berselancar-selancar di dunia maya, itu banyak syubhatnya, bahkan lebih banyak daripada dunia nyata. Terkadang orang kalau di dunia nyata itu menang summum bukmun umyun, tapi kalau di medsosnya luar biasa. Ya, banyak kayak gitu. Banyak. Padahal ketemu menang gitu. Ya, maka di dunia maya luar biasa. Ya, bagi antum yang memang tidak bijak dalam bermedia sosial, mending gak usah pakai media sosial. Karena mudaratnya itu sangat luar biasa, kerusakan-kerusakannya. Bukan cuma urusan syahwat, lebih besar daripada itu seorang terkena syubhat secara tidak sadar. Dia menyaksikan syubhat-syubhat dari ahli bid'ah, bahkan melalui video-video reels, video-video pendek itu. Ya, dari video pendek itu kemasukan syubhat sedikit demi sedikit, muncul kecintaan kepada ahli bid'ah. Maka kalau tidak bisa bijak menggunakan medsos, lebih baik tinggalkan medsos. Ya, medsos di sini maksudnya terutama ya seperti Facebook atau Instagram dan yang lainnya itu. Ya. Namun kalau mungkin Anda bijak, pintar, bisa memilah dan memilih, bisa membatasi ya siapa informasi yang layak, apa informasi yang layak untuk saya dapatkan. Ya, kalau bisa maka itu bermanfaat bagi dia. Dia bisa menambahkan bisa menambah tambahan ilmu dari situ. Ya, dari pembatasan itu tadi. Kemudian ketika ada syubhat, maka yang berkewajiban untuk membantah syubhat tersebut tentu orang yang memiliki ilmu. Ya, orang yang berilmu. Dia yang wajib untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. Ya. Dan sebenarnya syubhat-syubhat yang ada itu semua adalah syubhat yang usang, yang diapakan? Diulang lagi, di-share ulang lagi. Ya, semua syubhat sebenarnya itu sudah ada bantahannya oleh para ulama. Ya, hanya saja kita yang nggak tahu, dikira ini syubhat yang baru, syubhat ini yang dahsyat, bikin pusing. Padahal enggak, sudah ada lagu lawas disetel ulang. Ya, kaset baru tapi dikasih kaset lama dikasih cover yang baru, diaransemen ulang bahasanya. Ya, sebenarnya itu konsep yang sudah usang. Maka orang yang berilmu yang membantah syubhat. Dan kalau Anda tidak memiliki kapasitas keilmuan, tidak boleh Anda yang membantah syubhat tersebut secara langsung. Nggak boleh, karena justru akan semakin bertambah syubhat.
Ya, semakin bertambah syubhat karena Anda membantahnya tidak di atas ilmu. Ketika tidak di atas ilmu, maka kerusakannya lebih banyak daripada perbaikannya. Seperti kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah namun tanpa dasar ilmu, termasuk membantah ini. Membantah syubhat ibadah bukan ibadah. Bahkan kata Syekhul Islam, ar-raddu 'alal mukhalif mujahid. Membantah ahli bid'ah itu mujahid. Ya, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jihad dengan apa ya? Dengan ilmunya. Ya, maka kalau dia tidak melakukannya tidak di atas ilmu, maka yang dihasilkan adalah kerusakan-kerusakan. Dia lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada mendatangkan perbaikan. Ya. Terus gimana orang-orang seperti kita? Cukup menukil saja. Cukup menukil saja. Ya, ada bantahan dari ulama A atau Ustadz A, ya sudah itu saja tampilkan. Istilah kita apa? Kopas. Kita hanya share saja, tapi bukan kita yang membuat apa? Membuat bantahannya itu, membuat narasinya itu. Ya, itu kalau untuk orang awam cukup kopas dari ahli ilmu untuk membantah syubhat tersebut. Dibantah balik sama dia, ya sudah. Ya, nggak usah berlarut-larut dalam apa? Jidal, dalam perdebatan. Karena diantara pokok ahli sunnah tarkul jidal wal mira, meninggalkan debat kusir di dalam agama. Sudah sampaikan kebenaran, sudah dibantah syubhatnya, masih ngeyel, ya sudah tinggalkan. Ya nggak usah ngotot di situ. Itu wallahu a'lam. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.